Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, di kasus Jalan Jagak Subang, subuh ini menjelang makan sahur. Kemarin saya sempat, ya satu durasi saya berikan di konten kemarin, ya, bahwa proses pengambilan saudara Ramdhanu dari Danu yang nongkrong di depan warnet, kemudian mengajak Danu minta tolong, ya, Yosef minta tolong kepada Ramdhanu. Kemudian akhirnya Ramdhanu ngambil motor ke belakang dan menjalankan motor, tetapi melihat ternyata motor Scoopy-nya ada di Pecel Lele dan memberhentikan di situ. Akhirnya turun dan mereka berbicara di sana, ngobrol. Intinya dari kesimpulan di obrolan itu bahwa Pak Yosef minta tolong kepada saudara Ramdhanu, ya. Ramdhanu mengatakan, bantuin apa, bantuan naon mang, ngebantuin apa, yaitu kata Pak Yosef mau memberikan pelajaran kepada almarhumah Ibu Tuti dan Amel, gitu. Almarhum Amel, karena berhubungan dengan masalah jatah uang dan memberikan informasi bahwa dijatah uangnya seperti itu kepada saudara Ramdhanu. Cuman kemarin di akhirnya ada yang menjadi pertanyaan karena menyuruh Danu untuk membawa golok, ya, membawa bedog. Nah, cuman sampai di sana, jadi ini banyak pertanyaan soal netizen, ya. Di mana ini membawa bedog, ya, dari mana, gitu kan. Baik, kita lanjutkan kembali. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu, nah kita lanjutkan. Nah, mang dijatah. Artinya, kenapa paman kok dijatah? Saudara Yosef Hidayah, kan Danu apal sorangan. Bahasa nitah Danu oge, kan diberi 20.000. Artinya kan, Danu hafal sendiri waktu menyuruh Danu juga cuma dikasih 20.000. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu, nya Danu ge apal. Kan Danu yang ngambil, yang kan Danu panyandakeun ke Amel. Artinya iya Danu juga hafal, kan Danu yang bawa dari Amel. Saudara Yosef Hidayah, amang tegaduh artos kemana-mana oge. Teboga duit ku amang rek dibere pelajaran. Artinya, paman tidak punya uang. Kemana-mana juga tidak punya uang. Sama paman mau diberi pelajaran. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu, pelajaran naon mang, kata Ramdhanu, ya. Pelajaran apa paman? Artinya itu, ya. Saudara Yosef Hidayah, rek mere pelajaran ka Bibi jeung ka Amel. Artinya mau ngasih pelajaran ke Bibi dan Amel. Saudara Yosef Hidayah, engke Danu pang nyandakeun bedog. Nah ini, ya. Ada perintah dari Pak Yosef nih. Engke Danu pang nyandakeun bedog. Artinya nanti Danu tolong bawain golok. Dan nanti Danu mah jagaan rumah di luar wae. Artinya Danu jaga rumah dari luar saja. Motorna engke parkirkan di kebon. Artinya motornya nanti parkir di kebon. Dan perintah nunggu instruksi amang wae. Artinya nunggu instruksi paman saja. Pembicaraan berlangsung sambil saudara Yosef Hidayah makan pecel lele. Diperkirakan waktu saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu menemui dan mengobrol dengan Yosef Hidayah sambil makan pecel lele di tempat tersebut sekitar kurang lebih 30 menit. Setelah selesai makan di pecel lele, kemudian saudara Muhammad Ramdhanu
alias Danu dan saudara Yosef mengendarai sepeda motor masing-masing menuju TKP dengan posisi saudara Yosef Hidayah di depan, saudara Muhammad Ramdhanu mengikuti di belakang. Sampai ke TKP, saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung membelokkan sepeda motor saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu di parkiran di kebun yang ada di sebelah rumah, dan saudara Yosef Hidayah memarkirkan motornya yang dikendarai saudara Yosef Hidayah ke arah garasi dekat mobil Alphard. Saudara Ramdhanu alias Danu menunggu di pojok kiri samping garasi. Ada mobil Toyota Alphard, Toyota Yaris, dan sedan BMW, dan posisi sepeda motor Scoopy milik saudara Yosef Hidayah di tengah-tengah mobil Toyota Alphard dan Toyota Yaris. Terlihat saudara Yosef Hidayah ada yang membukakan pintu. Ya. Yosef Hidayah ada yang membukakan pintu dari dalam rumah. Namun, saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu tidak mengetahui siapa yang membuka pintu tersebut. Ya, bisa diperkirakan ya mungkin Ibu Tuti almarhumah ya. Sampai dengan tengah malam, saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu melihat saudara Arigi Reksa Pratama menggunakan pakaian keatasan jenis hoodie warna hitam, diikuti saudara Abi Aulia dengan pakaian keatasan menggunakan jenis hoodie warna putih dari arah bahu jalan berjalan kaki pintu depan rumah. Saudara Arigi Reksa Pratama dan saudara Abi Aulia masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Ya, kita lihat semua rekonstruksi ya. Jadi pintunya sudah terbuka dan langsung masuk. Saudara Danu hanya melihat dari samping kiri. Saudara Yosef Hidayah dengan posisi nongol di pintu memanggil nama saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan bahasa Nu. Manggilnya Nu, jadi manggil ya. Mendengar panggilan tersebut, saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu langsung menghampiri saudara Yosef Hidayah dari teras, kemudian masuk ke dalam menuju ruang tamu. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu di dalam ruang tamu bertemu dengan saudara Yosef Hidayah, saudara Arigi Reksa Pratama, dan saudara Abi Aulia. Ruang tamu dalam keadaan gelap dan posisi saudara Yosef Hidayah di depan. Saudara Yosef Hidayah menyuruh saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk mengambil golok dengan kalimat Nu pangnyandakeun bedug, artinya Nu, nah ini dia ya, tolong ambilkan golok. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu mengambil golok di dapur, dan saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu mengambil golok di bawah meja dapur. Nah, ini kejelasan ya. Jadi golok itu sudah ada di TKP, yang berarti golok yang ada di TKP di bawah meja dapur. Nah, kalau itu disampaikan oleh Pak Yosef Pangnyandakeun bedog di awal sebelum ke TKP, berarti memang di rumah itu sudah tahu bahwa ada bedog. Ya, karena kan ya Pak Yosef memang sehari-hari kan di sana, jadi tahu situasinya lah, situasi TKP seperti apa rumah TKP. Ya kan Ramdhanu juga kadang-kadang suka ke TKP juga, ya seperti itu.
Saudara Muhammad Ramdhanu Al-Sudanu mengambil golok di dapur. Saudara Muhammad Ramdhanu Al-Sudanu mengambil golok di bawah meja dapur. Saudara Muhammad Ramdhanu Al-Sudanu kembali lagi ke ruang tamu dengan membawa golok atau beduk tersebut, dan ketika sampai di ruang tamu, Muhammad Ramdhanu Al-Sudanu bermaksud menyerahkan golok tersebut kepada saudara Yosef Hidayah, namun kemudian direbut oleh saudara Arigi Reksi Pratama. Jadi pada saat karena kan Ramdhanu diperintah oleh Pak Yosef memanggil beduk atau golok, mau menyerahkan kepada Pak Yosef, tapi direbut oleh Arigi. Sekali lagi ini versinya Ramdhanu ya. Direbut oleh Arigi. Saudara Yosef Hidayah kembali memerintahkan saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu lagi dengan bahasa nu antosan di luar. Artinya nu tungguin di luar. Kemudian saudara Ramdhanu alias Danu keluar lewat pintu depan dan kembali ke tempat semula, yaitu di garasi dekat kebun. Oke ya. Jadi Ramdhanu diperintahkan kembali untuk berjaga lagi di luar kebun sana. Ya barangkali memang perintahnya untuk menjaga. Kalau kita lihat sini, sebenarnya Ramdhanu diperintahkannya untuk menjaga, kan sesuai dengan instruksi awal. Ya, karena sesuai dengan instruksi awal untuk menjaga. Nah, jadi kita bisa sekarang mengambil kesimpulan nih, sebenarnya Ramdhanu diajak itu bukan untuk ikut mengeksekusi, tapi untuk menjaga sebenarnya. Kalau ada apa-apa, tapi kan kalau kita lihat di situ, Ramdhanu tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Pak Yosef. Bahwa Ramdhanu menjaga di sana. Ditugaskannya untuk menjaga di luar. Jadi kan pertama diperintahkan untuk tunggu di kebun, motornya juga ditaruh di sana, ya. Nah, terus setelah minta tolong, setelah dipanggil dan disuruh ambilkan bedug, baru disuruh keluar lagi. Ya, dalam keadaan gelap di dalam. Keluar lagi. Nah, cuman gini permasalahannya. Pada saat kan gini, tadi kita lihat bahwa Ramdhanu kan dipanggil nu gitu kan, masuk ke dalam katanya di dalam keadaan gelap. Bisa dibayangkan, kalau saya membayangkan, apakah mungkin Ibu Tuti almarhumah menerima Pak Yosef dalam keadaan bergelap-gelapan? Nah, ini juga saya juga nggak masuk di ini. Kenapa gelap dan lampunya hanya yang tersorot dari itu, dari apa? Dari garasi tembus ke kaca gitu. Kenapa bergelap-gelapan di sana ya? Dan juga permasalahan di sana, Pak Yosef membiarkan Abi dan Arigi ada di sana, tidak disuruh keluar, hanya Danu saja disuruh keluar. Ya, tenang, ini versinya Ramdhanu ya, tenang. Kayak saya membicarakan versi Ramdhanu karena versi Pak Yosef jelas tidak ada di sana. Nah, kemudian kalau kita kembalikan lagi bahwa sebenarnya prosesnya kalau kita lihat di rekonstruksi itu, saya hanya bisa membayangkan begini. Saya hanya bisa bicara gini, bahwa untuk bisa menjelaskan kronologis ini nggak gampang loh. Kalau misalkan Ramdhanu berbohong misalkan ya, apa ceritanya berbohong atau cerita ini berbohong, itu bayangkan dari reka adegan 1 sampai 97 kalau nggak salah. Kalau bohong susah itu untuk bisa bercerita. Kalau bohong ya. Kalau bohong Ramdhanu tidak ada di sana misalkan. Ramdhanu tidak ada di TKP, kemudian dia hanya cerita doang gitu. Menyatakan bahwa Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, Arigi begini-begini. Susah itu untuk bisa menerangkan begitu, berbohong itu susah. Ya, apalagi secara detail di sana bahwa di sana gelap lampunya, posisinya Ramdhanu datang ke situ, kemudian Abi Arigi masuk, Pak Yosef begini, waduh itu sangat-sangat, kalau bisa itu lebih dari sutradara hebat gitu, kalau misalkan bisa, kalau bohong terus bisa cerita begitu. Saya yakin bahwa ini memang Ramdhanu mengutarakan apa yang dia lihat, dia dengar,
dan dia langsung dia ada di lapangan. Sehingga dia menjelaskannya sesuai dengan apa yang di lapangan. Kalau misalkan ada tanya, kenapa dong awal-awalnya tidak cerita berbeda-beda? Ya karena untuk bisa proses bercerita untuk sesungguhnya, kita tahu memang tidak gampang. Barangkali dia akan berpikir apakah ada ancaman, bagaimana nanti selanjutnya seperti apa. Kan Ramdhanu loh masih 20 tahun, dia untuk berpikir ke hal yang sifatnya dia pun tidak mengerti. Karena dilihat dari rekonstruksi itu, Ramdhanu hanya diminta untuk berjaga di luar saja sebenarnya. Tidak diikut sertakan. Nanti ada lanjutannya. Ramdhanu kenapa masuk ke dalam lagi? Karena ada teriakan. Sehingga pengen lihat gitu loh. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Tapi untuk sementara sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini menarik sebenarnya ya. Bahwa nanti akan kita lihat kesimpulannya seperti apa. Kalau saya lihat itu berarti memang Ramdhanu itu memang dipinta untuk tunggu di luar saja. Dipinta, kenapa meminta Ramdhanu? Karena dulu saya pernah ada pertanyaan di dalam pikiran saya. Kenapa Pak Yosef meminta Ramdhanu? Nah gitu kan, saya sering kayak gitu di konten saya. Kok tidak membawa yang lain gitu? Kok tidak membawa Yoris, tidak membawa siapa gitu ya? Opik, Arigi, Wahyu atau siapa gitu ya? Ya apa? Kosasi gitu ya. Akhirnya saya sekarang bisa terjawab pertanyaan saya. Jadi ini tadi kan bahwa meminta Ramdhanu itu tujuannya hanya untuk berjaga-jaga di luar. Nah, nanti Pak Hakim yang akan menentukan apakah ini perencanaan atau hanya spontanitas. Tetapi kalau kita lihat di situ nanti kita, loh, kenapa kok Ramdhanu dibawa untuk menjaga-jaga? Berarti seolah-olah menjaga-jaga, jangan sampai ada orang lain yang tahu yang datang seperti itu. Mungkin saja seperti itu kan, berjaga-jaga ya. Berarti ada perencanaan kalau gitu, kalau secara tidak langsung. Ya biar Pak Hakim nanti yang memutuskan tentunya di persidangan. Apakah memang benar ini ada perencanaan apa tidak. Walaupun memang nanti ada, kita dengar nanti kronologis masalah Pak Yosef mau ngambil uang ke Amel ya. Tapi kita lihat. Dan memang katanya mau memberikan pelajaran. Seperti apa kelanjutannya nanti kita ikuti sekarang. Sampai di sini dulu karena kita harus persiapan makan sahur.